Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, bil khusus Ibu Kepala Sekolah juga yang sudah mengizinkan kami 3 orang jemaah calon jemaah angkatan 7 nih untuk bergerak ya, untuk melakukan sebuah proses yang memang kami diharuskan ya, yaitu proses program untuk aksi nyata, di mana kami telah menyelesaikan beberapa modul di 3 bulan terakhir kemarin. Untuk aksi nyata ini, karena secara kebetulan kita di sini 3 orang, ya 3 orang guru di sekolah kita. Untuk modul 1.4 ini akan kami fokus di tentang budaya positif yang di pemikiran kami bisa kita implementasikan nanti di sekolah kita menjadi sebuah produk terakhir nanti terkait dengan keyakinan kelas. Nah, itu. Untuk budaya positif di modul 4 ini ada 7 modul ya. Yang 7 modul itu yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan terakhir keyakinan kelas. Itu akan kami bagi 3 ya. Nanti diawali oleh Bapak Guru Muntajab terkait dengan perubahan paradigma belajar, kebutuhan dan kebutuhan dasar manusia, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Guru Majid terkait dengan disiplin positif, posisi konferensi, dan terakhir saya nanti terkait dengan materi keyakinan kelas. Oke, saya mungkin pembukaan dari kami untuk menghemat waktu. Persilakan untuk Saudara Mul Tajam Suwardi untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Lokasek, seluruhnya di SMP 1 Selong, Bapak-bapak, Ibu guru hebat yang luar biasa. Alhamdulillah mau hadir pada, walaupun kami istilahnya ini acaranya, kegiatannya harus kami laksanakan secepatnya karena diburu sama waktu. Jadi tanggal 8 kami harus menyelesaikan kegiatan ini, sementara belum kami edit, belum kami melaksanakan proses pembuatannya. Jadi Bapak guru hebat yang kami hormati, di sini kami bukan istilahnya untuk hebat apa untuk apa yang kami dapat dari program CGP selama 3 bulan ini, tapi di sini adalah kami paling tidak untuk sama-sama berbagi pengetahuan seperti apa yang telah kami dapatkan selama program guru penggerak yang kami lalui selama 2 bulan. Jadi Bapak Ibu guru, sebenarnya kami akan melaksanakan besok di Februari, tetapi liburnya dikurangi. Kemarin harusnya kita mulai 9 Maret, sekarang dimajukan. Jadi kita kegiatan untuk tahap kedua nanti mulai 9 Februari sampai tanggal 30 April. Dan kita minta doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami bertiga ini bisa sukses sampai selesai ya. Dan terutama pada saat ini juga hadir Bapak-bapak mentor ini, ada Pak Abdurrahman Jamal dan Pak Dokter, kemudian ada juga Bapak Nazri yang selama ini jadi mentor kami di kegiatan CGP. Jadi Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum kita mulai, di sini saya akan membahas yang pertama adalah masalah paradigma belajar, terus kemudian nanti akan saya bahas juga tentang masalah perubahan perilaku
manusia. Sebelum kita ke sana, ini ada video pemantik yang perlu Bapak Ibu lihat dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nanti kita lihat pas ada durasi soalnya ini. Dari sumpah ya. Iya. Nyambuhannya di lapangan ini nyambung. Unik lagi. Pendamping. Pendamping jadi. Jelas ya PKM. Ya, ini kita sama-sama saksikan video ini, sangat bermanfaat buat kita semua, ibu-ibu. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang menanam usahanya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah tersebut, pelihara tanaman padi, beri pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang biasa hidup tanaman. Psikiater dari Adelaide Serikat menyatakan bahwa ada guru yang datang menjadi manja, tujuan seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Ketika kelima guru tidak selalu berpengaruh dalam mengambil keputusan, maka murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, tidak terpenuhi dengan baik. Maka seseorang akan juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap kesalahan perilaku buruk seseorang. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai murid, mereka tidak tahu cara mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut. Dan 5 kebutuhan dasar manusia melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif. Yang pertama, murid dapat diajar tahan sikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan love and belonging. Jika guru mengabaikan perilaku kebutuhan akan merasa perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari 5 kebutuhan akan ibu bapak guru hebat. Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Kebutuhan dasar yang pertama adalah mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Ya, jadi itu video pemantik dari apa yang kami dapatkan selama 2 bulan. Kemudian selanjutnya kami akan coba ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu guru. Jadi saya lanjutkan sedikit saja. Jadi dari apa yang telah disaksikan dari konsep video yang tadi, jadi
Ya sebelum kita ke apa ya, jadi ini adalah kenapa kita harus bahas masalah perubahan paradigma belajar. Ya, jadi paradigma belajar itu kenapa harus ada? Ya, jadi ini pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran, materi, sarana prasarana. Dan yang paling penting adalah motivasi, kreativitas, alat dan evaluasi yang ada pada siswa. Ya. Kemudian ini seiring dengan berjalannya waktu, zaman yang semakin canggih dan modern ini, ada beberapa metode pembelajaran diharapkan oleh Bapak Ibu guru yang bisa dilaksanakan, yaitu metode take and give, ya, memberi dan menerima, bahasa Inggrisnya itu, ya. Ya. Terus paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma belajar itu adalah perubahan paradigma yang didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Ini menurut Kuhn, ya, menurut Profesor Kuhn. Nah, pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan karakter, bakat, dan minat dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajar yang profil Pancasila. Apa itu pelajar profil Pancasila? Yaitu adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernarasi dan mandiri. Ya, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bersumpah usaha untuk melakukan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini menurut Tom Minson. Ya, jadi kenapa kami juga harus mengutip siapa yang membuat pendapat ini, karena itu sudah aturan di CGP, ya. Jadi siapapun harta, misalnya besok Bapak Ibu punya pendapat tentang berdiferensiasi, tetap kami harus tuliskan nama yang membuat anunya. Nah, terus ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk tertarik belajar, tujuan kurikulum yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, serta manajemen kelas yang efektif. Jadi foto ini saya ambil ketika, kalau tidak salah, pelajaran seni budaya. Ya, jadi pelajaran seni budaya, seni rupa apa ini? Kalau tidak salah Pak Sofiandi, saya ambil fotonya mereka belajar melukis di halaman depan, ya, menciptakan suasana yang berbeda, tidak melulu di kelas saja, ya. Kemudian selanjutnya, kenapa pembelajaran yang berdiferensiasi? CGP angkatan pertama, angkatan kedua paham betul ini menghambat kepada murid, dan ini adalah menjadi perdebatan di setiap angkatan CGP. Kenapa harus ada kata menghambat, ya? Jadi pendidik anak-anak itu, guru itu diibaratkan sebagai penghambat kepada murid. Jadi apa maunya murid, apa keinginan murid harus kita laksanakan. Ya. Kemudian lanjut, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan di kelas, ya. Jadi ada kriteria pembelajaran diferensiasi yang harus dilaksanakan, yaitu diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, yaitu visual, auditorial, kinestik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Maksudnya ini sesuai dengan RPP apa yang ada di sekolah. Misalnya saya jadi guru olahraga, saya tidak mungkin mengajarkan materi olahraga yang tidak ada sarana prasarananya di sekolah, ya. Itu, ya.
Ini jenis-jenis gaya belajarnya, ada auditif, kinestik, dan visual. Terus yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memenai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan di pergennya. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan kelompok yang fleksibel. Ini saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan ini. Ya, saya lihat sekarang bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak variasi dalam proses pembelajaran, ya, itu sudah luar biasa. Terus yang berikutnya diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Nah, mungkin ada yang bisa menjabarkan satu ya, contohnya Bu, ini diferensiasi produk ini berupa tagihan yang kita harapkan dari murid dan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Bisa guru PKY atau guru seni rupa ini, coba bisa Bupat ngadap sekali rupanya. Yang saya minta yang ketiga saja, yang diferensiasi produk apa yang dihasilkan dari pembelajaran yang bervibrasi, mulai dari vibrasi konten, vibrasi proses, tetapi yang saya minta ada diferensiasi produk tagihan yang diharapkan murid dan memberikan tantangan dan keragaman. Banyak ini kalau ibu bapak-bapak, ibu-ibu sering melaksanakan ini, cuman tidak pernah tahu seperti apa diferensiasi produk ini. Gimana? Misalnya kalau saya di pelajaran olahraga, anak-anak kan misalnya materi saya bola basket. Anak-anak itu banyak anak-anak yang tidak paham apa itu permainan bola. Yang tahunya permainan bola basket, tetapi banyak tidak paham apa itu permainan bola basket sebenarnya. Saya tanya berapa jumlah pemain sepak bola basket aja banyak yang tidak tahu. Ya, ini orang anak-anak yang biasa main bola basket aja yang tahu. Jadi begini, sebelum kita hasil dari produk yang kita laksanakan, misalnya saya mengajar bola basket, nanti anak-anak menjelaskan, ada tugas tersendiri, istilahnya, oh ini Pak Guru lari menjelaskan apa itu layup, apa itu shooting, apa itu dribble, apa itu passing. Ya, mereka juga menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, itu namanya diferensiasi produk. Terus lanjut, kita diburu sama waktu. Ya, kalau kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan di video ibu-ibu ya. Kita tidak perlu panjang lebar ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan berhidup, kesenangan, kepuasan. Itu sudah tadi dijabarkan di videonya. Nah, ini kalau kita lambangkan, kalau kita gambarkan seperti inilah dia ya. Yang paling utama adalah yang ada di lingkaran tengah itu adalah bertahan hidup. Ya, sedangkan penjelasannya juga tadi sudah cukup lengkap, jelas dijelaskan di video. Saya cuma menjabarkan saja ini apa yang ada di video ya. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, terus kita sampai yang ke-5 ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, itu. Jadi itu saja Bapak Ibu guru ya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini ya. Ya. Dan harapan kami apa yang kami sampaikan ini semoga semuanya bermanfaat. Jadi tidak apa-apa kita sharing. Kami juga di sini bukan untuk mengajarin Bapak Ibu guru, tetapi kami hanya melaksanakan kegiatan ini untuk sebagai tugas di aksi modul 1.4 budaya positif. Dan yang lebih jelasnya masuk ke budaya positif adalah nanti akan dipresentasikan oleh Pak Zainul Bahri. Sekian dari saya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu guru sudah sampai jam
hampir setengah satu masih mau mendengar kami di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang terhingga buat Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.